بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, Masya Allah, kita masih istiqomah ya, terus bersama untuk menimba ilmu. Di tengah-tengah ketidaksempatan kita menimba ilmu, ada satu ruang sempit sekali. Saat ini kita bersama-sama mencari ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bersilaturahim. Satu ikhtiar di mana kita saling mentautkan hati untuk mendekatkan rasa sampai suatu saat kita akan saling doakan. Ada memang rasa khawatir pulang ke hariban Rabbul Izzati di tengah-tengah ketidakmampuan kita memohon. Memohon apapun, kita tidak mampu nanti. Kita minta kepada Allah. Sahabat, silaturahim adalah puncak dari semua akhir ibadah kita. Sepertinya sia-sia kalau kita sholat tapi tidak bersilaturahim. Sholat tidak menghasilkan silaturahim yang baik. Mungkin disebut sebagai yukadzibu biddin, mendustakan agama. Yadu'ul yatim, kita menghardik anak yatim karena ada perbedaan cara dan gaya hidup, juga kebiasaan. Karena anak yatim itu anak orang lain, bukan anak kita. Dididik oleh orang lain, bukan oleh kita. Akibatnya seperti itu, kita akan merasa anak yatim itu mengganggu karena berbeda dengan kita. Masya Allah. Wala yakhuddu ala tuhamil miskin, tidak ngajak untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Padahal kehadiran orang miskin adalah menjadi alat ukur dari kebersihan hati kita. Menjadi alat ukur dari ketulusan kita. Apakah kita merasa hidup kita sendiri atau hati kita akan menjadi hati yang sensitif untuk bisa memberikan seberkas kebahagiaan kepada mereka yang du'afa. Hadirin, kehadiran du'afa itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka kita bisa ukur ketulusan kita. Karena mereka kita bisa ukur kikir atau tidaknya kita. Karena mereka kita bisa ukur. Yakinkah kita bahwa rizki yang ada pada kita adalah titipan dari Allah, yang oleh Allah pun kita diajak untuk bersedekah. Masya Allah, berat sekali. Berat sekali kalau kita tidak terbiasa berbagi dengan mereka yang du'afa. Padahal subhanallah, kehadiran mereka adalah indikator bagi kita. Kemudian kehadiran sahabat kita, kehadiran orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan ketika pasangan suami istri baru menikah, mereka menganggap bahwa mereka paling cocok. Mereka menganggap mereka paling mereka paling klop, merasa satu hati. Padahal tidak ada satu manusia dengan manusia yang lainnya yang bisa cocok. Semua perbedaan itu akan membangun sikap bijak kita. Jangankan mereka yang lahir dari ibu yang berbeda, dari pasangan suami istri yang berbeda, kemudian nikah. Adik kakak saja masih banyak ketidakcocokan. Sehingga tidak mustahil banyak sekali pengantin baru yang langsung rudet di awal rumah tangganya. Silaturahim hadir untuk membangun kepribadian kita.
Sehingga makin sempurna ya Kang Pupun ya. Bukan sesuatu yang kita minta orang lain sempurna untuk kita. Kita bukan raja, kita bukan ratu. Kita adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah untuk hidup dan pada saatnya kembali kepada Allah dengan sempurna. Nah, kesempurnaan ini akan bisa kita hadirkan dari apa yang kita lakukan tentunya. Dari sikap yang kita miliki. Sebagaimanapun juga harus kita pahami bahwa kita tidak akan pernah sama. Kemudian lebih dari itu, bukan saja kita tidak akan pernah sama, itu tidak akan pernah cocok. Jadi teman kita yang berbeda dengan kita, boleh jadi dia adalah guru yang mengajari kita meluaskan wawasan dalam pandangan hidup kita. Dia adalah trainers yang melatih kita untuk meluaskan pikiran kita, meluaskan pengalaman kita. Sehingga pada saatnya kita akan pulang kepada Allah dengan kapasitas yang penuh dalam diri kita. Sahabat, silaturahim bagi saya adalah ukuran kebermanfaatan. Sejauh mana kita bermanfaat. Ustadz Hashim As'ari. Kalau oleh Allah diberikan tugas bermanfaat 100%, kemudian sampai akhir hayatnya hanya memenuhi kebermanfaatan itu 80%, maka sisanya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, kalau kebermanfaatannya sepenuhnya 100% oleh Ustadz Hashim As'ari dipenuhi, maka Ustadz Hashim mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau melebihi ekspektasi kebermanfaatan Ustadz Hashim sampai 120%, maka itu yang disebut syahid. Artinya keberadaan siapapun bersama kita adalah alat ukur dari kebermanfaatan kita. Jangan sia-siakan siapapun. Jangan sia-siakan siapapun, keberadaan siapapun bagi kita adalah kebahagiaan yang bisa membuat kita mengerti tentang pantas dan tidaknya kita pulang menuju Allah yang Maha Besar dan bertemu dengan Allah yang Maha Besar. Minggu lalu saya sampaikan, karena Allah Maha Besar, kita harus berkarya besar. Berkarya besar itu bukan diukur dari nominal yang kita dapatkan. Saya membuat sebuah barang, sebut saja harganya 1 triliun. Itu karya besar, kata orang-orang materialistik. Tapi buat saya itu kecil saja, karena harga karya saya hanya 1 triliun. Berbeda dengan Kang Pupun yang berbuat, Dr. Dele yang berbuat, sangat sungguh-sungguh tidak melihat nominalnya, tapi mengharapkan Allah memberikan angkanya. Biar Allah yang Maha Besar yang menilai. Biar Allah yang Maha Besar yang memberikan harga. Itu yang disebut karya besar. Karya besar adalah keikhlasan. Dan karya besar dalam silaturahim, mari kita ikhlas dalam bersilaturahim. Itu Ustadz Agus hatur nuhun, sebuah pemahaman yang melengkapi ya Kang Jajat Sudrajat yang disampaikan oleh Ustadz. Dan akhirnya saya ada kesimpulan kenapa Abdurrahman bin Auf, kenapa Utsman bin Affan tidak pernah bisa jadi miskin. Itu karena karakternya mendukung kepada silaturahim yang membangun jejaring dalam perjalanan. Dia tidak menjadi seorang yang toksik atau psycho gitu kan. Betul-betul menyenangkan setiap hati baik muslim ataupun yang bukan Islam. Seperti itu. Kemudian penjelasan yang terakhir yang 5 poin tadi, Masya Allah. Kalau saya melihatnya Ustadz, pengen sehat, lakukan 5 poin tadi. Afsus salam, sebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum, pasti sambil senyum, ini menyehatkan. Kemudian yang terakhir tadi yang kelimanya dalam surat Al-Hujurat, Masya Allah. Ini kunci sehat. Ingin sehat ya amalkan yang 5 poin tadi. Yang paling luar biasa sekarang sering sekali terjadi orang ngeledek orang. Tadi Ustaz Agus, kalau ngeledek orang sama dengan ngeledek
yang menciptakannya. Saya lebih kepada kalau menghina orang, dia sedang mengungkapkan keburukan dirinya. Ya, dia sedang cerita aku jelek gitu kan. Ngeledek orang aku jelek. Sebagaimanapun juga keburukan orang adalah pelajaran yang membuat kita harus membuat kita mampu menemukan sisi baik dari apapun. Jadi kalau saya ditanya apa kekurangan istri, nggak ada. Semuanya bagus, semuanya bagus. Kenapa? Ternyata seorang yang mampu memuji adalah orang yang kreatif akhirnya. Mampu menemukan. Ada sampah numpuk, orang semua ngeledek. Ini gimana sih wali kota? Kan itu ya. Seorang yang pandai menemukan kebaikan ketika melihat sampah numpuk, Masya Allah, ini uang didiemin, gitu kan. Lain lagi ceritanya. Jadi pasti ada nilai-nilai yang luar biasa, Kang Mulyadi. Pandailah kita bersyukur diantaranya memuji apa yang Allah anugerahkan meskipun nampak buruk di mata kita. Seorang yang pandai bersyukur akan mampu menemukan sisi baik dan silaturahim akan ringan ketika kita menatap dengan baik semuanya. Biasakan samiallahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Puji Allah juga puji semua ciptaannya. Kalau memuji Allah tapi ciptaannya dihina, saya yakin pujian kita kepada Allah tidak akan sampai. Ustadz Agus membuat kursi buatannya saya hina. Sementara saya biasa memuji Ustadz Agus. Saya yakin pujian saya terhadap Ustadz Agus habitat lepas, bubar itu karena saya menghina ciptaannya, menghina karyanya. Puji Allah dan puji semua karya Allah. Kita harus mampu menemukannya. Terima kasih dan jangan lupa nanti tanggal 17 ini, bulan Mei ini, kita akan kumpul di Masjid Trans jam ba'da duhur, kita sholat di sana bersama Ustadz Fahrudin Faiz dan Ustadz Dedi Haryadi. Mudah-mudahan kita bisa ngumpul dan tentunya ya Ustadz Ersyad, kita tidak menutup peluang untuk berkontribusi ya. Kalau mau berdonasi silakan kontak saja, bisa kontak kepada Ustadz Ersyad, Ustadz Fadli atau saya. Kita Ustadz Agus ini masuk ke tahun keempat kita Zoom yang luar biasa ini, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini tasyakur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan memberikan nilai lain, nilai lebih ya pada saatnya nanti. Hatur nuhun atas kebersamaan kita yang sudah 3 tahun lebih bersama di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Itu saja, Ustadz Ersyad. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم